Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji hadis yang cukup panjang. Apakah bisa selesai satu pertemuan atau dua pertemuan? Wallahu alam, kita baca ya, kita kaji. Hadis nomor 204. Hadis ini adalah hadis sahih, rawi terakhirnya dari Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Abi Khubaibin, dari sahabat Abu Khubaib. Bi dhammil kha, ya, kha-nya di dhammah al-mu'jamah. Kha-nya di dhammah. Namanya adalah Abdullah bin Az-Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair bin Awam. Ini Zubair, Pak. Putranya Pak Midyo, Zubair. Sahabat Zubair ini sahabat yang utama. Salah satu dari sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. 10 dari sahabat Nabi itu nama-namanya sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Ketika hidupnya sudah dijamin masuk surga. Berarti tentunya sampai wafat, ya, sampai wafat dia harus benar gitu. Bagaimana ceritanya kalau 10 sahabat itu kemudian salah satunya atau beberapa di antaranya kemudian misalnya nyimpang gitu. Tentu sabda Nabi akan salah. Ya. Sabda Nabi tentunya akan salah gitu ya. Jadi memang dan itu tidak mungkin. Satu yang muhal. Dan terbukti nama-nama yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW itu memang sahabat-sahabat utama sampai meninggal. Salah satu bukti kebenaran
sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Zubair ini termasuk yang as-sabiqun al-awwalun. Beliau menikah dengan beberapa istri. Salah satunya adalah yang pertama itu Asma bin Abu Bakar, putrinya Abu Bakar, saudarinya atau kakaknya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nah, putra-putranya banyak ini. Sahabat Zubair ini, Zubair bin Awam. Ya, tercatat ada 20 putranya. Putra-putrinya ada 20, banyak. Salah satunya putra tertuanya, putra sulungnya ini adalah Abdullah. Jadi Abdullah ini, rawi hadis ini, sahabat Nabi ini adalah putra tertua dari sahabat Zubair bin Awam. Kalau kisah kepahlawanannya Zubair udah nggak usah diragukan lagi. Beliau selalu ada di barisan depan kalau perang. Zubair itu. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan Zubair. Kedua-duanya adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Abdullah ini termasuk sahabat muda. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair memang tidak banyak. Ya. Qala, berkata sahabat Abdullah bin Zubair, lamma waqafa Az-Zubair. Ya, satu ketika Zubair, ayahnya, yaitu beliau menceritakan ayahnya, itu terlibat atau berdiri atau berpihak Yaumal Jamal, pada perang Jamal. Beliau berpihak kepada Sayyidatina Aisyah. Ini perang Jamal, ini perang antara ya kelompoknya Sayyidatina Aisyah dan Sayyidina Ali. Ini kalau kita cermati ini ya. Dua-duanya ya, Sayyidina Ali itu ya termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sayyidina Ali. Zubair, Tolha itu juga dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Kemudian Aisyah, ya. Siti Aisyah istrinya Nabi. Ya. Dan sangat utama sekali kedudukannya Sayyidatina Aisyah di sisi Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya sahabat-sahabat yang tidak diragukan lagi keimanannya, kecintaannya, kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi pada saat itu, pada saat pemerintahannya sahabat Ali karramallahu wajhah, terjadi fitnah yang luar biasa. Satu mengklaim benar, satu mengklaim benar, kami benar. Sama-sama berpatokan hal yang pokok. Karena pokok, maka kemudian saling berseteru sehingga tidak bisa dielakkan lagi adanya pertempuran kedua kelompok ini. Ya, kalau ditanya siapa yang benar, kita tidak bisa menilai. Nggak bisa kita menilai. Kalau kita menilai sahabat Ali yang benar, kita menyalahkan Aisyah. Sementara Aisyah ada rombongannya di sini adalah Zubair bin Awam dan Tolha bin Ubaidillah. Itu berada pada kelompoknya Sayyidatina Aisyah. Sayyidina Ali juga ada sahabat-sahabat yang mulia juga di sana. Abdullah bin Umar dan seterusnya juga di sana ya. Jadi betul-betul perang dan saling menghunus pedang. Sahabat-sahabat itu. Ya, kita tidak menilai siapa yang salah ya, karena sahabat-sahabat semua sudah sudah dijamin oleh Rasulullah. Siapa saja kalian ikuti di antara sahabatku, apalagi sahabat-sahabat mulia ini, maka kita sebagai umatnya Nabi akan mendapatkan petunjuk. Itu sudah digaransi oleh Rasulullah. Maka dalam hal ini kita tidak dalam posisi menilai ini yang salah, ini yang benar. Ya, kita husnudzon kepada keduanya bahwa keduanya sedang mempertahankan prinsip. Pada saat Sayyidina Ali aja sudah begitu ya, apalagi ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, ya ada perseteruan ya yang berkepanjangan, itu bukan sesuatu yang aneh.
Nah, kita sekarang membaca hadis ini. Ya, riwayat dari sahabat Abdullah bin Zubair. Nah, pada saat itu Zubair bin Awam da'ani memanggilku, memanggil Abdullah tadi. Ketika mau perang tadi. Fakumtu maka aku berdiri ila jambihi pada sampingnya Zubair. Faqala maka berkata sahabat Zubair, ya bunayya wahai putraku Abdullah. Beliau mau berwasiat ini ternyata. Innahu la yuqtalul yauma illa zalimun au mazlumun. Sesungguhnya ya pada hari ini tidak terbunuh kecuali orang yang zalim maupun yang dizolimi. Yes, begitulah ya. Bicaranya sudah zalim gitu yes. Ya. Bahwa hari ini tuh akan terjadi pembunuhan ya. Ya yang kalau yang dibunuh dan yang membunuh ya di sini disebutkan ya baik yang zalim maupun yang terzalimi itu bisa saling terbunuh. Wa ini dan aku sesungguhnya aku la aroni illa sa'uktalul yaum. Sudah ada perasaan, sudah ada firasat bahwa hari ini ya itu sepertinya aku akan terbunuh. Mazluman dalam kondisi terzalimi. Ya beliau kan memegang prinsip. Nggak mungkin beliau itu berdiri pada posisi zalim. Sama dengan sahabat Sayyidina Aisyah dan Sayyidina Ali dan kelompoknya juga berdiri pada yang tidak zalim. Jadi kalau mati juga terzalimi. Nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan. Tapi ya tadi Sayyidina Zubair ini dijamin masuk surga. Nah, jadi ada firasat beliau akan terbunuh di dalam perang Jamal ini. Disebut perang Jamal karena Sayyidatina Aisyah naik onta. Ontanya besar. Jadi perang itu naik onta. Akhir perang itu kalah. Kelompoknya Sayyidina Aisyah kalah ya dan dimaafkan oleh Sayyidina Ali. Dikembalikan ke tempatnya dengan baik ya. Jadi tidak diapa-apain sama Sayyidina Ali. Kalah terus dibunuh enggak ya. Dimaafkan oleh Sayyidina Ali. Nah, tapi ternyata memang Zubair ini terbunuh. Tetapi kemudian apa yang disampaikan? Wa inna min akbari hammi. Dan sesungguhnya hal yang paling berat yang aku pikirkan, yang membebani pikiranku adalah lada ini, hutangku. Jadi yang dipikirkan itu kalau aku meninggal nanti hutangku bagaimana? Aftaro, tidakkah engkau tahu apa pendapatmu? Ya, dainuna yubqa min malina syai'an. Jadi kalau ya bagaimana ini? Seluruh harta kita ini kalau dibayarkan hutang, kira-kira masih ada atau tidak? Karena hutangnya merasa sangat banyak ini. Sayyidina Zubair. Summakola. Jadi ada kekhawatiran hutangnya tidak terbayar. Summakola kemudian berkata, ya Zubair, ya bunaya, duhai anakku, bi jual ma semuanya lana yang ada pada diri kita. Waktu ini dan tunaikan hutangku. Jadi wasiatnya Zubair adalah agar ya hutangnya dipenuhi ya dengan cara menjual hartanya. Wa dan kemudian beliau berwasiat bisulusi dengan sepertiga wa sulusihi libanihi dan sepertiganya sepertiga untuk anak-anaknya Abdullah. Ada wasiat. Sepertiga untuk kamu, kemudian sepertiganya sepertiga untuk anak-anak kamu. Yakni libani Abdullah bin Zubair, yaitu wasiat itu untuk anak-anaknya Abdullah bin Zubair. Artinya adalah anak cucunya Zubair tadi. Berapa yang diwasiatkan? Sulus. Sepertiganya sepertiga. Itu wasiat. Nah, dalam hal ini kalau seorang itu ya meninggal dunia, dia punya hutang, dia punya wasiat, maka yang pertama harus ditunaikan adalah hutangnya. Jangan dibagi dulu, jangan diwaris dulu ya harta itu. Jangan diwaris dulu, hutangnya harus diselesaikan dulu. Nah, kemudian setelah hutang selesai, kalau masih ada wasiat enggak? Kalau ada wasiat, maka
maksimal sepertiga wasiat itu ditunaikan, maksimal itu. Dan sisanya kalau ada baru diwaris. Jadi hutangnya harus ditunaikan dulu. Qala berkata, ya, siapa? Zubair. Fa'in fadhala min malina, apabila ada kelebihan dari harta kita, ba'da qada'id dain, setelah menunaikan hutang, syai'un, sedikit atau ada sisanya, ya, sesuatu itu sedikit atau ya umum ya. Kalau masih ada sisa, maka fasulusuhu, sepertiganya itu libanika untuk anak-anak kamu. Jadi ada wasiat di situ. Qala Hisham berkata, Hisham ini salah satu dari putranya Zubair, karena ada 20 tadi putranya. Ya, ada 20 itu di catatan sejarah ada 20, tapi dalam hal ini masih ada 18. Jadi ada meninggal 2 ya. Wa kana ba'du waladi Abdullah, ya. Ada sebagian dari anak-anaknya Abdullah qad waza. Anak-anak Abdullah berarti adalah cucunya Zubair tadi. Qad waza ba'dha bani Zubair. Itu mengetahui, ya, sebagian dari anak-anaknya Zubair. Namanya adalah Khubayb wa Abbad. Ya, anaknya Zubair itu Khubayb dan Abbad. Walahu yauma idzin, dan Zubair pada saat itu, pada saat meninggalnya itu, ya, tis'atu banina, punya 9 anak laki-laki, watis ubanatin, dan punya 9 anak perempuan. Jadi masih hidup itu anaknya ada 18. 9 laki-laki, 9 perempuan. Jadi kalau waris nanti harus dibagi itu. Ya. Qala Abdullah, berkata Abdullah, faja'ala yusini bidainihi. Apa itu? Sayyidina Zubair tadi berwasiat kepadaku tentang hutangnya. Wa yaqulu, dan berkata Zubair, ya bunayya, duhai anakku Abdullah, in ajazta an syai'in minku. Sekiranya engkau tidak mampu, atau tidak mampu itu apa? Hartanya itu tidak cukup untuk membayar hutang. Jadi hartaku sekiranya nggak mampu untuk bayar hutang. Ini wasiat Zubair ini. Saking apa ya, difikirkan hutangnya kok banyak, ini mau perang ini ya. Jadi wasiatnya pokoknya hutangnya ditunaikan. Saking apanya? Saking tidak mau nantinya apa? Akan ada urusan di hari kiamat. Siapa yang hutang tidak menyelesaikan hutangnya di dunia, maka nanti akan diurus di akhirat. Itu nggak mau itu. Nah, jika engkau tidak mampu membayar hutang itu, maksudnya, fastain, maka minta tolonglah, ya, alaihi, untuk membayar hutang, bimaulaya, kepada tuanku. Tuan ya, tuan ini, tuanku. Jadi tuan itu kalau di Arab itu adalah yang memerdekakan budak. Di sini maksudnya maulaya ini tuanku itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Maulaya. Qala, berkata Sayyidina Abdullah putranya, "Fawallahi, demi Allah, ma daraitu, aku tidak mengerti ma arada, apa yang diinginkan oleh ayahku, hatta qultu, sehingga aku mengatakan, ya abati, duhai ayahku, man maulaka, siapa maula engkau, siapa tuan engkau?" Qala, berkata Sayyidina Zubair, Allah, Allah. Maka maksudnya Zubair, kalau utangku nggak sampai, hartaku itu nggak sampai, harta kita nggak sampai berutang, minta kepada Allah ya, gitu, sampai pesannya seperti itu. Minta kepada Allah agar melunasinya. Jadi sampai siapa yang mau diminta lagi ya, sudah minta kepada Allah ya. Wasiatnya Zubair. Qala, berkata Sayyidina Abdullah, fawallahi, demi Allah, ma waqa'tu fi kurbatin. Ya. Tidaklah sesuatu yang sulit menimpaku min dainihi, untuk membayar hutangnya ayahku, illa qultu, kecuali aku mengatakan, ya maula Zubair, duhai tuannya Zubair, maksudnya adalah Allah, iqdi, tunaikan anhu, darinya, dainahu, hutangnya.
Jadi minta kepada Allah gitu. Ya. Fayaqdiyahu. Maka Allah menunaikan hutang itu. Allah yang menunaikan hutang. Artinya melunasi. Ini ya bagian dari apa? Keyakinan, dari iman. Bahwa kalau minta apapun itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun, baik urusan dunia, apalagi urusan akhirat, mintanya kepada Allah Subhanahu. Jadi bukan hanya minta diampuni dosanya, minta diterima segala amalnya. Tidak, bahkan urusan-urusan dunia juga minta kepada Allah. Ya Allah, saya butuh ini ya. Saya butuh rumah ya Allah. Saya butuh mobil ya Allah. Gak apa-apa itu. Karena minta kepada Tuhan kita. Sampai sandal kita misalkan copot, apa itu eh, copot ya talinya itu. Itu juga silahkan kalau mau minta kepada Allah kalau memang tidak ada yang bisa kau minta selain Allah. Minta kepada Allah sampai urusan seperti itu. Karena Allah semakin diminta, semakin senang. Beda dengan manusia, kalau semakin banyak diminta, makin nggak senang. Diminta kalau manusia, diminta sekali kasih, dua kali kasih. Makin sering diminta, makin nggak senang. Itu manusia. Tabiatnya itu nggak senang diminta, itu manusia. Tapi Allah semakin diminta, semakin senang. Bahkan ketika hambanya sudah mulai melupakan Allah, ya sudah mulai jarang menyebut Allah, itu nanti dikasih sakit itu. Nah, sakit supaya merintih menyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah pengen mendengarkan rintihan hambanya itu, ya ketika dia sakit. Jadi orang sakit itu salah satu cara Allah agar hambanya merintih kepadanya. Maka husnudzon saja kalau kita sakit. Jangan, wah aku sakit sih, nggak enak sakit ya, itu nggak sabar. Ada ya salafus sholah itu ketika ketika hatinya merasa kasar, ya kayaknya hatinya keras, doa masih juga merasa merasa ini kok ada sesuatu ya. Maka ya ketika dia sakit itu disyukuri, ya, Masya Allah. Ini jadi sarana menghapuskan dosa-dosanya. Jadi dosa itu terhapuskan dengan sakit, demam itu menghapuskan dosa. Terkena duri, ya sakit itu menggugurkan dosa. Ya, kalau diterima dengan sabar. Tapi kalau tidak sabar malah jadinya sakit tidak dapat pahala. Apalagi ngumpat-ngumpat gitu kan. Sudah sakit mendapatkan dosa. Tapi sakit yang sabar maka akan berbuah pahala, terhapuskan dosa-dosanya. Gitu ya. Jadi ini adalah meminta kepada Allah, termasuk dalam hal melunasi hutang. Maka salah satu doa kita adalah Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah. Jangan engkau tinggalkan kepadaku ya Allah dosa kecuali engkau ampuni. Ya. Wala aiban illa satartah. Tidaklah jangan engkau tinggalkan kepadaku aib kecuali engkau tutupi. Wala dainan illa qadaitah. Dan jangan kau tinggalkan aku hutang kecuali engkau lunasi ya Allah. Minta kepada Allah kalau punya hutang. Enggak usah malu. Yang hutang ini, hutang itu ya Allah. Mohon engkau lunasi hutang-hutangku ya Allah. Kalau dikabulkan Allah gampang. Allah Maha Kaya loh. Diminta itu tidak rugi Allah, tidak berkurang kekayaan Allah. Kalau cuma melunasi hutang kita yang sekelumit, nggak sampai apa-apanya. Jadi janganlah ragu, jangan sungkan meminta kepada Allah. Ini pesannya Zubair kepada anaknya. Qala berkata Sayyidina Abdullah, putranya Zubair. Fakutila Zubair. Maka kemudian Zubair terbunuh. Walam yada dan tidaklah meninggalkan Zubair itu dinaron, dinar, wala dirhaman juga tidak meninggalkan dinar. Illa ardina kecuali beberapa petak tanah ya, tidak meninggalkan uang tapi punya lahan, punya tanah. Minha diantaranya adalah al-ghabah. Al-ghabah itu ladang, lahan yang lebat ininya, pohon-pohonnya. Subur.
Ada setanah ya yang cukup luas. Kemudian dia juga punya wa ihda asyarata 11 daron rumah, punya 11 rumah bil Madinah di Madinah. Satu rumahnya berapa itu? Kaya juga ini Zubair. Wadaro ini dan dua rumah bil Basrah, di Basrah punya dua rumah. Wadaron dan satu rumah bil Kufah di Kufah. Wadaron di Misra, satu rumah lagi di Mesir. Jadi ada berapa rumah tadi itu? Ya, dihitung sendiri ya. Jadi punya banyak banyak peninggalan nih, berupa aset. Jadi sekarang dipegang oleh putranya nih Abdullah sebagai putra sulung, sebagai penerima wasiat. Kalau putra-putra yang lain tadi kan tidak mendapatkan wasiat dari Zubair. Nah, maka ini Abdullah melaksanakan amanahnya. Ya. Qala berkata Abdullah, wa inna ma kana dainuhu alladzi kana alaihi. Sesungguhnya hutangnya ayahku adalah an-rajula, yaitu jadi kronologi diceritakan ini. An-rajula sungguhnya laki-laki, seorang laki-laki kana ya'tihi bil mal. Satu ketika mendatangi ayahku dengan membawa harta yang banyak. Fayastaudi'uhu, kemudian dia maksudnya ingin menitipkan iyahu harta itu kepada Zubair. Fayaqulu Zubair, maka berkata Zubair, lah aku tidak mau. Walakin huwa salafun. Titipan ini jangan kau maksudkan titipan, tapi aku terima titipan ini sebagai hutang. Kenapa? Ini akhsya, sesungguhnya aku khawatir alaihi kepada harta itu, ad-dhai'ata, yaitu adalah apa? Hilang. Jadi kalau titipan hilang ini berat. Sudah aku hutang saja. Jadi hutang itu. Titipan tadi dianggap hutang. Ini hutang untuk aku. Jadi aku hutang kepada. Wama eh, wama walia. Ya, bukan ya. Wama wala dan tidaklah dia diberikan amanah imarotan sebagai amir kotu sama sekali, wala jibayatan dan juga tidak diberikan amanah sebagai penarik pajak, wala kharajan dan juga jabatan-jabatan lain. Zubair tidak punya jabatan-jabatan yang bisa mendapatkan gaji atau apapun itu. Wala syai'an dan tidak yang lain juga. Illa ayyakuna fi ghazwin, kecuali ya Zubair itu senantiasa ya berperang ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu au ma'a Abi Bakrin atau bersama Sayyidina Abu Bakar, wa Umar wa Utsman, bersama Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Di sini tidak disebutkan Sayyidina Ali ya. Ya karena sedang berseteru dengan Sayyidina Ali. Gitu ya. Jadi berperang bersama Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi berperang itu kalau menang dapat ghanimah. Jadi itu yang diperoleh oleh Zubair. Qala Abdullah, berkata Sayyidina Abdullah, ini panjang memang hadisnya. Kita sampai. Baik, kasih ya. Fahasabtu maka aku tahan ya, bukan aku hitung. Fahasabtu maka aku hitung maka na alaihi minad dain, hutang-hutangnya itu. Fawajatuhu maka setelah aku hitung, aku dapatkan hitungannya berapa? Alfai alfin, 2 juta. Wa mi'atai alfin dan 200 ribu. 2.200.000. Ini ukuran zaman dulu ya. Ukuran zaman dulu 2.200.000. Ya, mata rupiah di mata uang di sana di Basrah ya. 2.200.000. Banyak itu. Kemudian Falakiyah Hakim bin Hizam. Kemudian menemui siapa? Hakim bin Hizam, Abdullah bin Zubair, menemui Abdullah bin Zubair. Faqala berkata, Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah saudaranya Zubair. Ini bertemu menemui Abdullah. Faqala berkata Hakim tadi, ya bena akhi, wahai putra saudaraku, ponakan lurus. Kam ala akhi minad dain. Berapa hutang saudaraku? Berapa hutangnya Zubair? Fakatamtuhu maka aku sembunyikan, aku tidak ceritakan ya, sesungguhnya yang sebenarnya.
Wakultu aku berkata, ya mi'atu alfin lah. 100 apa? Mi'atu alfin itu adalah 100.000 saja. Faqala hakim, maka berkata hakim, wallahi demi Allah, ma'ara amwalakum, aku tidak melihat harta kalian itu tasa'u hadhi. Hartamu itu sepertinya tidak cukup membayar hutang itu. Padahal disebut hanya 100.000. Sementara tadi dihitung betul itu 2.200.000. Disampaikan oleh Abdullah 100.000, pamannya tadi tuh wah nggak cukup ini sepertinya harta itu. Ya. Faqala Abdullah, maka Abdullah berkata, Ara'aituka, bagaimana pendapat engkau wahai paman, ingkanat alfai alfi alfi alfai alfin. Ya, jika hutangnya itu 2 juta wa mi'ate alfin dan 200.000. 2.200.000. Bagaimana kalau 2.200.000? Qala berkata hakim tadi, pamannya tadi, ma'arakum tutiquna hadza. Tentu aku pendapat ya, tidaklah kalian cukup untuk bisa mampu untuk bisa membayar hutang ini. Fa'in ajaztum, maka apabila kau tidak mampu an syai'in, ya, dari sesuatu kecil pun minhu dari hutangnya, dari sesuatu pun hutang itu, fasta'inu bi, silakan kau minta tolong kepadaku. Jadi pamannya memberikan penawaran untuk pertolongan. Qala berkata Abdullah, wa kana Zubair, sesungguhnya Zubair itu qad ishtara al-ghabah. Zubair itu dulu pernah membeli al-ghabah. Itu apa? Ladang tadi itu. Bisa berina 70 wa mi'ati alfin dan 100.000. 170.000. Jadi dulu ghabah tadi itu, tanah ladang itu dibeli oleh Zubair dulu itu 170.000. Faba'aha, maka menjual akan ghabah tadi Abdullah bi alfi alfin dengan 1.000.000 wasitti mi'ati alfin dan 600.000. Dijual 1.600.000. Hutangnya tadi 2.200.000. Summa kemudian dia berdiri faqala dan berkata, mangkana lahu ala Zubair, ya, Abdullah berkata, siapa saja yang punya hak pada Zubair, syai'un, sesuatu pun, jadi maksudnya punya piutang, falyuafina, maka kemudian tidaklah dia falyuafina, maka tentunya akan dilunasi bil ghabati, dengan tadi tanah ladang tadi. Jadi mengumumkan hutang-hutangnya itu, siapa yang punya piutang kepada Zubair silahkan. Maka tanah ladang ini akan bisa untuk membayarnya. Ya. Fa'atahu Abdullah bin Ja'far, maka mendatanginya Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far punya piutang. Wa kana lahu ala Zubair. Dia punya piutang kepada Zubair arba'u mi'atin. Yaitu 400 arba'u mi'ati alfin, 400.000. Jadi 400.000 itu hutangnya Zubair kepada Abdullah bin Ja'far. Faqala li Abdullah, kemudian dia berkata kepada Abdullah, in syi'tum taraktuha, karena kasihan, maka jika kamu mampu taraktuha lakum, aku sudah, maksudnya enggak usah bayar gitu. Jadi dibebaskan. Jadi sudahlah ya, hutang bapakmu bebas saja ya. Kalau Abdullah menjawab jangan. Ya, itu hutangnya ayah saya. Jadi nggak mau ternyata dibelas kasihani tadi. Lah, tidak. Qala kemudian berkata Abdullah bin Ja'far tadi, ya, yang punya piutang tadi, fa in syi'tum ja'altumuha. Ya, jika kamu mau, maka jadikan itu fima tuakhiruna. Ya, silakan kalau bayar, nanti bayarnya akhir-akhir saja. In ikhartum. Jadi jika kamu ada yang didahulukan, misalkan silakan yang didahulukan duluan saja. Saya nanti saja. Gitu maksudnya. Jadi menawarkan kebaikan. Faqala Abdullah, tidak. Abdullah berkata, la, tidak. Qala kemudian berkata,
Abdullah bin Ja'far, faqta'u li qit'atan. Kalau gitu berilah kepadaku bagian dari tanah. Jadi tanahnya Ghobah tadi itu ya dia minta sebagian untuk bayar utang. Kalau Abdullah berkata Abdullah, laka min hahuna ila hahuna. Baik, untuk engkau tanah Ghobah ini dari sini sampai sini. Jadi ingin menunaikan apa itu pesan dari ayahnya, pokoknya hutangnya harus ditunaikan, harus dibayar. Sampai dikasih tadi itu nggak mau. Jadi kemudian dibayar dengan tanah tadi. Faba'a kemudian menjual Abdullah minha. Ya Abdullah menjual dari kitah tadi, dari tanah tadi. Faqadu anhu dainahu. Maka dia bisa membayar hutangnya. Ya, membayar hutangnya wa aufahu, dan dia menunaikan hutang itu. Untuk Abdullah bin Ja'far. Wa baqiya, dan masih sisa minha dari Ghobah tadi, dari ladang tadi, arba'atu ashumin, yaitu 4 bagian, wanisfun, dan setengah. Ada masih 4,5 bagian. Jadi tadi bagian tanah tadi itu dibagi-bagi, setelah dijual untuk membayar hutangnya kepada Abdullah bin Ja'far, masih ada 4,5 bagian. Ya. Faqadima ala Muawiyah, wallahu a'lam. Masih cukup panjang Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak kita baca ya, membaca hadis, baca kisah orang-orang soleh. Ini adalah insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin walhamdulillah, demikian kajian kita Riyadhus Shalihin kita malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita keselamatan, kesehatan, rezeki yang halal dan berkah, ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Kemudian keistiqomahan kita dalam taat, diwafatkan kita dalam kondisi husnul khotimah, dibebaskan kita dari api neraka, dan dimasukkan kita ke dalam surga mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman semua. Selamat malam. Syukron Pak Ustadz. Malam Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ustadz.